saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sesama umat di Rukun Santa Agnes ini. Hari ini kita bertemu kembali di dalam pertemuan doa rukun kita, tepat pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang begitu indah. Untuk itu, keluarga Ibu Melanie Bunde bersama-sama dengan keluarga besarnya telah bergabung untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepadanya, dan juga mau mengingat kembali seorang bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya dan kepada istrinya, yaitu dengan hormat saya sebut almarhum Bapak Andre Ade Bunde. Bersama-sama memulai doa rukun kita dengan tanda kasih Tuhan, yaitu salib, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur karena kita sudah cukup lama mengalami masa-masa yang sulit, di mana kita harus memakai masker, menjaga jarak, berbicara juga kita harus mengerti bagaimana orang berbicara dengan kita tanpa melihat mulutnya, dan masih banyak hal-hal yang membuat kita terkungkung, yaitu karena virus. Sedikit waktu lagi kita akan bebas dengan itu. Nah, hari ini kita sangat bergembira karena ini adalah awal daripada bagaimana kita nantinya akan menghadapi kehidupan kita yang normal kembali. Sebagaimana Tuhan berkata kepada kita di dalam bacaan tadi, bacaan harian atau bacaan hari ini, bacaan pertama, bacaan kedua, Tuhan mau agar supaya kita menunggu apa yang kita tunggu, yaitu janji-janji Tuhan. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita, dan kita mencoba melihat dalam diri kita, apakah kita layak untuk menghadapi bacaan hari ini, sabda Tuhan hari ini. Apakah kita layak untuk bisa merasakan kasih Tuhan melalui sabdanya. Marilah kita mengakui dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakanlah saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita masuk dalam doa pembukaan. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami merindukan kehadiran-Mu di dalam doa rukun kami, rukun Santa Agnes, di mana keluarga Ibu Melani Bunde mau bersyukur dan juga mau mendoakan Bapa yang terkasih, suami yang tercinta yang telah bergabung dengan para kudusnya 3 tahun yang lalu. Bapa, kami tahu Engkau telah membawa Bapak Andre Ade Bunde menjadi bagian dari orang-orang yang kamu cintai. Kami merasa kehilangan, tapi hari ini kami mau bersuka cita karena kami melihat bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, terangkat ke surga. Tuhan kami yang begitu kami cintai mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah. Aku pergi, tapi aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Dan tempat yang Tuhan janjikan itu pasti ada. Kenapa? Karena Tuhan kita menjanjikan dan janjinya selalu ditepati. Marilah kita masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Melani Bunde. Bapa, bimbinglah, kuatkanlah dia, bantulah dia agar dalam kesendiriannya dia bisa selalu merasakan kebersamaan dengan anak-anaknya dan juga kehadiran almarhum Bapak Andre Ade Bunde dalam kasih kebersamaannya di setiap doa-doanya. Terima kasih Bapak, hari ini kami masih bisa dapat melaksanakan doa rukun kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami. Bimbinglah pertemuan doa kami dari awal sampai akhir nanti. Berkatilah pertemuan ini dan satukanlah doa-doa kami dengan rencana-rencana kasih-Mu. Karena rencana-Mu pasti indah bagi kami. Bapa yang baik, semoga kenaikan Kristus memberikan kepada kita suatu tanda kebesaran yang membuat kami tidak lemah iman, bahkan kuat untuk selalu memperdayakan kehidupan kami di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa atas kebersamaan kami di rukun ini, di mana kami bisa merasakan bahwa Engkau hadir setiap kali kami melakukan kegiatan doa. Bapa, bimbinglah juga semua orang yang telah menyiapkan doa kami ini. Kami bersyukur untuk itu. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan dirinya kepada mereka dan dengan banyak tanda
ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberikan kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari bacaan-bacaan yang telah kita bacakan tadi, 3 bacaan, kita bisa melihat pertama bagaimana Yesus terangkat ke surga. Kisah para Rasul yang pertama ini memberikan kepada kita suatu gambaran yang begitu jelas. Dan kita harus meyakini bahwa hari ini, hari kenaikan ini, itu bukan suatu hayalan. Tapi ini adalah benar-benar terjadi. Sama dengan Yesus disalib, meninggal, disalib. Sama dengan waktu Yesus bangkit. Peristiwa ini terjadi di bumi ini, di bumi kita ini. Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita merayakan Yesus terangkat ke surga. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, kita merasakan ini biasa-biasa saja. Tapi kita harus lebih menghayati bahwa hari kenaikan Tuhan harus disejajarkan dengan Natal dan Paskah. Karena peristiwa ini lebih akan memberikan kekuatan kepada iman kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari kenaikan Tuhan ini di mana Tuhan terangkat ke surga. Dan Tuhan berkata kepada kita apa?
pada saat aku pergi, aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Dan aku pergi tidak meninggalkan kamu sendirian, tetapi aku akan mengutus. Siapa yang diutus? Yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, inilah awal mula, langkah pertama bagaimana rasul-rasul harus memberikan dirinya untuk menjadi pewarta. Bagaimana dengan kita? Inilah langkah awal bagaimana kita mewartakan kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi sama seperti Thomas yang mengatakan, waduh, saya tidak lihat Tuhan, tanganku tidak cocok ke dalam tangannya, aku tidak percaya. Tetapi Tuhan mau agar kita sekarang ini, dalam dunia ini, kita lebih mengutamakan karya-karya Roh Kudus. Dalam bacaan tadi kita juga mendengarkan bagaimana Tuhan berkata bahwa nanti kamu tidak dipermandikan lagi dengan air, tetapi dengan air dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, air dan Roh Kudus, kita bisa merasakan karya Roh Kudus itu kalau kita mau membuka diri kita. Kita bisa memberikan diri kita suci seperti Yesus kalau kita bergaul akrab dengan Roh Kudus. Hari ini ada dua yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, yaitu menyangkut persiapan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat untuk kita. Yang kedua, yaitu persiapan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita mulai dari yang kedua dulu, ya, bukan yang pertama, ya, yang kedua dulu. Kenapa yang kedua? Karena akan kita laksanakan mulai hari ini sampai 9 hari ke depan, dan kita akan mengikuti novena Roh Kudus. Novena Roh Kudus, 9 hari kita menanti kedatangan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Gereja Katolik begitu indah. Dia membuat semuanya begitu teratur, tertata baik. Pada hari kebangkitan Tuhan ini, setelah itu kita wajib untuk mengikuti kegiatan di gereja kita, yaitu novena Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pada saat novena ini kita akan melihat, kita flashback kembali bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pada saat novena ini kita akan merasakan bagaimana Roh Kudus campur tangan dalam kehidupan kita selama ini. Nah, mari kita ikuti ya. Setelah hari ini kita akan mengikuti novena Roh Kudus sampai pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita kembali pada janji yang pertama tadi. Bukan suatu yang kebetulan. Saya yakin ini adalah rencana Tuhan bagaimana Ibu Melanie Bunde mau mendoakan suaminya 3 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Kita semua percaya bahwa Bapak Andre Adebunde sudah berada di kelompok orang kudus di surga. Dan inilah janji daripada Yesus, yaitu dia pergi dan dia akan memberikan kita satu tempat di mana kita bisa bersama-sama, yaitu surga. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus tidak pakai kata insya Allah, tapi Tuhan Yesus mengatakan pasti, aku akan bersama-sama dengan kamu. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam
iman kepercayaan kita, yaitu Tuhan Yesus akan naik duduk di sebelah kanan Allah. Bikin apa? Duduk-duduk saja, santai-santai saja, dan melihat semua dunia jadi berantakan? No. Dia menjadi tampuk kepemimpinan. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang akan melihat bagaimana anaknya datang kepadanya. Banyak-banyak bacaan sebelum hari ini kita bisa merasakan bagaimana Tuhan berkata juga kepada kita bahwa kamu adalah anakku, ya, anak bungsu yang datang, kemudian dia dipeluk oleh ayahnya. Di dalam hari-hari yang dekat-dekat ini juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan itu sangat amat mencintai kita. Dan kita tahu bahwa Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Dia bukan nabi seperti yang kita pikirkan. Saya bisa katakan di sini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita. Dia pergi terangkat ke surga. Pada saat dia terangkat ke surga, banyak saksi yang melihatnya. Bukan hal yang isapan jempol, bukan hal hoaks saja. Tapi dia melakukan semua yang ia janjikan kepada kita. Nah, apa yang harus kita takut dengan kematian kita? Ada orang mengatakan bahwa kematian itu adalah selangkah untuk memasuki surga yang indah. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ajaran Katolik kita telah diberikan suatu gambaran bagaimana setelah kita mati maka kita akan dipilih masuk ke surga atau masuk ke neraka. Tetapi pada saat kita mau masuk ke surga, kita harus tahu surga itu no dosa. Jadi kita bukan berdosa. Makanya jangan banyak dosa. Kita harus mengkecilkan dosa sehingga kita bisa melangkah ke api penyucian. Dan di dalam api penyucian itu tidak banyak yang Tuhan tuntut dari kita, yaitu orang-orang yang terkasih kita harus didoakan. Bisa kita lihat di sini pada saat kita mencintai orang seperti Ibu Melani mencintai Pak Andre, maka dia selalu mendoakan Pak Andre, saya yakin. Sama seperti saya selalu mendoakan istri saya. Anak-anak saya selalu mendoakan istri saya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang disebutkan bahwa kita orang hidup wajib mendoakan orang yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya orang yang sudah meninggal itu bisa lepas dari api penyucian. Kita wajib memaafkan mereka. Kita wajib memberikan hati cinta kita kepada mereka, sehingga mereka bisa ditahu orang ini penuh kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bila saya orang berdosa, saya suka merusak orang, sifat saya selalu merusak. Dan juga sifat saya tidak senang melihat orang lain happy. Saya selalu mengganggu, merusak rumah tangga orang lain dan sebagainya. Saya itu pasti pada saat saya meninggal, orang-orang tidak akan mendoakan saya. Maka tempat saya tetap di api penyucian atau sudah pindah ke neraka. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita menghayati arti
bagaimana Tuhan kita hari ini terangkat ke surga. Dengan dua makna tadi, yaitu dia mempersiapkan kepada kita surga yang indah, dan yang kedua yaitu dia mempersiapkan kepada kita bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus. Kalau teman-teman kita biasa bilang ada pencurahan Roh Kudus. Tapi sebenarnya bukan pencurahan Roh Kudus, tetapi bagaimana Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita untuk kita giatkan kembali. Kita ajak Roh Kudus itu bisa bekerja sama dengan kita. Yaitu dengan apa? Roh Kudus tidak senang kalau baik kudusnya ini kita rusak. Bukan jadi kudus lagi, tapi kudis. Roh Kudus mau agar tubuh kita, baik kudus Tuhan itu adalah suci di mata Tuhan. Jadi untuk bisa bersama-sama bergaul dengan Roh Kudus lebih dalam, maka kita wajib merasakan kasih Kristus. Teman-teman sekalian, hari ini kita bersyukur sekali karena kita bisa melihat hari kenaikan Tuhan ini adalah awal daripada kita meninggalkan pandemi dan menjurus ke endemi. Kita meninggalkan wabah itu dan kita menjalani kehidupan yang normal kembali. Gereja sudah membuka pintu agar supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Gereja sudah memberikan kita keleluasan. Tetapi mari kita menciptakan dunia kita ini dengan lebih baik lagi. Kita tetap pakai masker agar supaya apa? Jangan kita menularkan penyakit kepada orang. Kita bisa merasakan bahwa kita sudah sehat, tetapi jangan kita takabur. Tuhan tidak suka orang yang menyombongkan dirinya. Mari kita hidup normal. Kita hidup agar supaya kita bisa menjadi bagian dari orang lain, bukan musuh daripada orang lain. Ada ingin saya katakan di dalam bacaan kedua, Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Apa artinya? Tadi saya sudah katakan, bukan dulu hanya santai-santai saja, tidak melakukan apa-apa, tetapi dari sanalah Yesus akan memberikan kepada kita perhatiannya melalui Roh Kudus. Kita orang Katolik bersyukur karena apa? Karena kita punya Ekaristi. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Mari kita jadikan Ekaristi sebagai tempat untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita menguatkan iman kita dengan apa yang telah kita sepakati, yaitu syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama tunduk sejenak. Kita mendoakan orang-orang yang kita cintai,
Kita mendoakan diri kita sendiri dan juga kita mau saling mendoakan. Kita masuk dalam doa umat. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa, hari ini adalah hari kenaikan-Mu. Kami bersyukur di mana kami belajar untuk tahu agar kami bisa mengerti arti daripada kenaikan, untuk menyiapkan kepada kami tempat, seperti halnya Engkau telah menyiapkan tempat kepada almarhum Bapak Andre Adibude. Engkau telah memanggilnya dan membimbingnya. Dan kami percaya Bapa, hari ini kami bersyukur untuk itu. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk keluarga Ibu Melani. Bapa, bimbinglah ibu yang terkasih ini, agar ibu yang terkasih bisa selalu merasakan kasih dari anak-anaknya, tidak merasa kesepian dalam hidupnya, karena selalu menggantungkan dirinya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau memperkenalkan kami dengan keluarga ini, di mana kami mau bisa belajar bagaimana menjadi seorang bapa sama seperti Pak Andre yang mempunyai anak yang semua berhasil. Bapa, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan kepandaian kepada anak-anaknya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sukses. Semua ini kami percaya adalah campur tangan-Mu. Semua ini kami percaya karena Engkau memberkati keluarga ini. Berkatilah mereka seterusnya, sehingga Ibu Melani bisa selalu memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing di Rukun Santa Agnes ini. Bapa, bantulah kami agar kami bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Bantulah kami agar kami bisa selalu menjadi cermin bagi mereka, dan mereka bisa melaksanakan kehendak-Mu. Bantulah juga semua keluarga-keluarga yang barangkali belum mendapatkan anak. Jamahlah mereka. Engkau tahu Bapak apa yang mereka inginkan, dan Engkau tahu apa yang harus mereka perbuat. Kami percaya Bapak, Engkau selalu mengulurkan tangan kepada mereka. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa untuk rukun kami, Rukun Agnes ini, agar selalu senantiasa Engkau berikan kasih di dalam keluarga-keluarga kecil di dalam Rukun Agnes ini, melalui ketua rukun kami, Pak Jo, dan istrinya, Ibu Lis, yang begitu setia mendampingi suaminya. Bapa, bantulah juga mereka agar mereka bisa selalu merasakan kasih dan juga berkat-Mu, sehingga mereka selalu bisa melayani-Mu dengan lebih baik lagi. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk diri kita masing-masing, atau apa yang kita alami di rumah kita. Ada keluarga yang sakit. Bapa, bimbinglah orang-orang yang sakit. Kuatkanlah mereka, bantulah mereka, juga mereka yang sudah lanjut usia. Bapa, kuatkanlah, berikanlah mereka kenikmatan hidup. Jauhkanlah segala macam penyakit, sakit, dan barangkali
kegerahan yang mereka rasakan, agar senantiasa mereka selalu memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapa, inilah doa-doa kami yang kami haturkan melalui doa dan uluran tangan kasih Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang kami mau haturkan bersama-sama dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sampailah kita pada penghujung doa rukun kita hari ini. Marilah kita satu dalam doa penutup. Puji syukur Bapa, Engkau telah memberikan kami, Engkau telah membasuh kami dengan firman-Mu hari ini. Engkau memberi kekuatan kepada kami sehingga kami bisa menjalani misa tadi pagi, dan juga kita bisa merasakan kenaikan Kristus. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami sudah mendoakan orang tua, Bapa, dan suami yang terkasih, Bapak Andre Adebunde. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai mereka dalam 3 tahun semenjak Bapaknya pergi. Engkau selalu membimbing keluarga ini sehingga mereka bisa merelakan kepergian Bapa yang terkasih. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu memperhatikan mereka dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa untuk pertemuan hari ini. Kami mau pamit, kami mau kembali ke dunia kami masing-masing, ke keluarga kami masing-masing, agar supaya kami bisa menjadi terang Kristus. Semua ini kami serahkan dan kami haturkan begitu banyak kebaikan yang Kau berikan kepada kami, terutama malam ini. Semuanya ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita tutup dengan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebagai berkat dari Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat doa rukun kita hari ini, hari kebangkitan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam rahmat Tuhan.